Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menampilkan video debat antara saudara Al-Ayyubi dengan Bapak Christian. Tapi untuk itu sebelumnya teman-teman, ini saya punya Instagram. Mohon dukungannya juga teman-teman untuk mampir biar lebih dekat menjalin silaturahmi, karena sesama muslim adalah bersaudara. Untuk itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak dan langsung ke video. Perempuan yang membasuh kaki Yesus itu, ya, kejadiannya setelah membasuh terus disuruh pulang. Ya, itu nanti ayatnya saya tunjukkan. Apa mungkin kalau itu pernikahan terus disuruh pulang? Ya, yang kedua, orang itu membasuh kaki Yesus karena orang itu pernah ditolong oleh Yesus yang seharusnya mati dirajam. Itu wanita PSK, ya. Dia merasa berutang budi sama Yesus, maka itu dia sampai membasuh kaki Yesus. Ya, setelah membasuh, Yesus menyuruh, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu ngomong itu pernikahan, itu pernyataan yang tolol bodoh. Selamat siang Pak Christian. Saya izin bertanya Pak Christian ya. Ini murni bertanya Pak ya. Saya tidak dalam konteks berdebat ini Pak. Murni izin bertanya ya. Menurut Bapak Christian, Yesus itu laki-laki normal apa laki-laki tidak normal Pak? Satu saja Pak Christian ya. Silakan Pak Christian. Yesus itu laki-laki, ya, betul, laki-laki, ya. Cuma saya katakan Yesus itu tidak punya nafsu kawin seperti nabimu. Kenapa? Jawabannya, Yesus tidak ada hubungan hasil biologis, tidak ada pertemuan sel telur dan sperma. Jika kamu bisa menemukan hasil pertemuan sel telur dan sperma yang membuat Yesus lahir, selesai. Loh, Pak Christian ini kok malah tensi sih? Saya kan nanya baik-baik, ya kan? Kok malah lari-lari ke nabi saya? Nabi saya memang poligami, Pak. Abraham poligami. Salomo poligami, David poligami, ya. Apa yang ciri dengan poligami? Apa yang hina dengan poligami? Tahu di kitab Bapak juga tidak ada larangan berpoligami. Tidak ada satupun ayat Pak dalam Alkitab yang melarang poligami, itu nggak ada. Tapi bahasan kita bukan itu. Saya bertanya, murni bertanya Pak Christian. Yesus itu laki-laki normal apa laki-laki tidak normal? Pak Christian menjawab Yesus laki-laki. Ini enggak tegas. Saya tahu Yesus laki-laki. Ya, makanya saya tanya, Yesus ini laki-laki normal? Ini dulu dijawab. Saya murni bertanya. Saya tidak dalam kondisi berdebat ini, Pak. Betul, Yesus laki-laki normal, tapi tidak seperti nabimu yang kawin, karena Yesus tidak ada benih manusianya, ya, yang punya nafsu kawin, ya. Oke, terima kasih Pak Christian atas jawabannya. Pak Christian sudah mengakui bahwasanya Yesus adalah seorang manusia. Ya,
Bagaimana mungkin Pak Christian ini mengatakan bahwasanya Yesus tidak ada benih manusianya? Yang pertama, Pak, Yesus itu anaknya Maria. Ya, sudah pasti darah yang terkandung di dalam diri Yesus itu juga darahnya Maria. Ya, itu pasti, Pak, pasti, ya. Dan juga Yesus sudah diakui oleh Pak Christian ini sebagai laki-laki normal. Yesus adalah manusia normal dan Yesus adalah laki-laki normal. Nah, selaku manusia normal dan laki-laki normal, Yesus pasti mimpi basah, pasti suka kepada lawan jenisnya, pasti juga bisa ngaceng, pasti juga punya hasrat, punya nafsu, punya keinginan untuk menyalurkan birahinya, Pak. Ya, sudah pasti. Karena Yesus kan manusia normal. Yesus kan laki-laki normal. Ya kan? Jadi mustahil Yesus tidak memiliki birahi kepada lawan jenis, itu mustahil. Gitu. Nah, sekarang, Pak, bagaimana cara Yesus menyalurkan birahinya, Pak? Ya, saya ulang, bagaimana cara Yesus menyalurkan nafsu birahinya? Silakan, Pak Christian. Yesus itu manusia normal, Yesus itu laki-laki normal, Yesus itu tidak ada hasil pertemuan sel telur dan sperma. Jika Yesus ada hasil pertemuan sel telur dan sperma, maka Yesus itu bisa kawin, Yesus itu punya nafsu, Yesus itu suka kawin sampai 15 kali seperti nabimu. Ya, karena Yesus itu dia hasil dari sang firman Allah yang menjadi manusia, roh Allah yang menjadi manusia, maka dia itu Tuhan, ya, manusia sekaligus Tuhan. Maka itu Yesus kembali ke Allah Bapaknya. Nabi Mu'arab itu di kuburan, walaupun kawin sekarang di kuburan. Yesus tidak kawin, tapi saat ini di kanan Allah Bapa. Paham? Loh, jangan terlalu banyak berasumsi, Pak Christian. Jika Pak Christian menyimpulkan Yesus tidak menikah karena tidak ada pertemuan antara sel telur dan sperma, bagaimana dengan Adam? Bagaimana dengan Adam? Pada saat penciptaan Adam belum ada sperma, Pak. Buktinya apa? Adam selaku manusia normal, Adam selaku laki-laki normal menikah, Pak. Jadi pernyataan Bapak ini gugur sudah. Jika menyatakan Yesus tidak menikah karena tidak ada pertemuan sel telur dan sperma, gugur ya, Pak, ya. Terus yang kedua, Pak, nggak usah lari kemana-mana, Pak. Ya, nggak usah lari ke poligami, nggak usah lari ke mati inilah, nggak usah lari ke sini. Fokus sama satu topik, fokus pada satu topik ini ya. Yesus laki-laki normal apa laki-laki tidak normal? Pak Christian sudah mengakui bahwasanya Yesus adalah manusia normal, Yesus adalah laki-laki normal. Dan sebagai manusia normal dan laki-laki normal, Yesus punya nafsu. Buktinya apa? Yesus makan, Yesus memiliki nafsu makan. Yesus minum, Yesus memiliki nafsu minum. Yesus tidur, Yesus memiliki nafsu tidur. Begitu juga dengan nafsu birahinya kepada lain jenis, kepada wanita. Sudah pasti Yesus memiliki hasrat nafsu birahi untuk memuaskan birahinya kepada lawan jenisnya, Pak. Ini rasional sekali loh, Pak, ya.
Rasional sekali. Saya tidak ngalor ngidul ngomong, Pak, ya. Fokus pada satu topik. Ya, Yesus adalah laki-laki normal, manusia normal yang punya nafsu, punya birahi, punya hasrat, dan punya keinginan untuk melampiaskan birahinya kepada lawan jenisnya. Nah, bagaimanakah cara Yesus menyalurkan nafsu birahinya, Pak? Ini dijawab. Ya, saya ulang, bagaimanakah cara Yesus melampiaskan, menyalurkan hawa nafsu birahinya, Pak? Ini dijawab, Pak. Ya, silakan dijawab, Pak. Jangan kabur, Pak. Adam ketika diciptakan, maka Adam disiapkan juga Hawa. Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah untuk berkembang biak sebanyak-banyaknya. Betul, mana ada perintah untuk Isa Al-Masih datang untuk kawin seperti nabimu. Ya, jika ada perintah Isa Al-Masih kawin, selesai. Tunjukkan ayatnya. Pak Christian, malah lari-lari ke Isa lagi. Pak Christian. Nih Pak Christian, ya, ini anak SD sudah bisa memahami kata-kata saya ini, ya. Yesus punya nafsu, ya, Yesus punya birahi, Yesus punya hasrat selaku laki-laki normal dan manusia normal. Buktinya apa Yesus punya nafsu? Yesus makan. Yesus punya nafsu makan. Yesus minum. Yesus punya nafsu minum. Yesus tidur. Yesus punya nafsu tidur. Begitu pula dengan nafsu birahinya, nafsu hasratnya kepada lain jenis, yaitu wanita. Ini logis sekali, masuk akal sekali, tidak bertentangan dengan akal yang sehat, Pak Christian. Ya, jika Anda merujuk kepada Al-Quran, setiap nabi, setiap utusan, ya, itu beristri, Pak Christian. Kalau di dalam Al-Quran, tapi saya kan tidak lagi membahas Al-Quran, Pak Christian. Saya membahas Yesus di dalam Bible. Yesus makan, Yesus tidur, Yesus minum. Artinya Yesus punya nafsu. Dan Yesus juga punya nafsu kepada lain jenisnya. Bagaimanakah cara Yesus yang selaku laki-laki normal, ya, bagaimanakah cara Yesus menyalurkan nafsu birahinya kepada lain jenisnya, kepada wanita? Saya ulang, ya. Bagaimanakah cara Yesus menyalurkan nafsu birahinya? Silakan dijawab, Pak Christian. Yesus punya nafsu makan, betul. Maka itu dia makan. Kalau kamu ngomong Yesus punya nafsu seks, mana buktinya? Isinya siapa? Ya, kalau Yesus itu punya banyak istri-istri, tunjukkan siapa istrinya. Ya, tunjukkan satu aja siapa istrinya. Oh, ini loh ayatnya di sini, Yesus menikah. Selesai. Lah kamu bisa nggak tunjukkan, baik di Quranmu maupun di Injil, siapa istri Isa Al-Masih, siapa istri Yesus Kristus, siapa yang menikahkan, siapa yang jadi saksi pernikahan? Coba sebutkan. Jika Anda bisa sebutkan, ya sudah selesai. Jika kamu tidak bisa sebutkan, kamu pecundang yang asumsi liar. Loh, Anda jangan malah lari dari masalah, Pak Christian. Ini namanya Anda yang pecundang, ini namanya. Ya, Anda yang pecundang. Malah lari dari topik ini Anda. Ya, Anda mengakui bahwasanya Yesus manusia normal. Yesus laki-laki normal. Ya kan?
Kalau Yesus laki-laki normal, sudah pasti punya nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, ya kan? Nafsu seks, nafsu birahi, hasrat, suka kepada lain jenisnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Kalau Yesus normal seperti kita, laki-laki normal seperti kita, sudah pasti Yesus mimpi basah. Sudah pasti Yesus juga bisa ngaceng. Sudah pasti Yesus juga suka kepada wanita gitu loh. Kan namanya normal ya normal. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Itu normal. Tapi kalau laki-laki suka kepada laki-laki itu nggak normal. Perempuan suka kepada perempuan itu namanya nggak normal. Saya garis bawahi pernyataan Pak Christian yang menyatakan bahwasanya Yesus adalah laki-laki normal. Kalau Yesus laki-laki normal, sudah pasti punya nafsu, birahi, dan hasrat untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memuaskan birahinya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Yesus, menyalurkan nafsu birahinya kepada lawan jenisnya? Ini dijelaskan, kok malah ngomel ke sana kemari bilang saya pecundang. Jangan lari dari topik, jangan kabur. Baik, saya jawab sang pecundang Ayubi, ya. Jangan panjang lebar. Aku paling dengarkan cuma separuh aja. Saya dengar suara Ayubi itu, ya. Sekarang gini aja. Yesus itu pasti menikah jika dia itu hasil hubungan biologis. Maka Yesus bisa melakukan biologis. Ya. Sekarang tinggal Anda buktikan bahwa Yesus hasil hubungan biologis. Pasti Yesus bisa melakukan biologis. Itu saja. Jika Anda belum bisa menemukan Yesus dari hubungan biologis, maka Anda pecundang tolol yang suka asumsi liar. Loh, kata-kata kasihnya sudah mulai keluar ini. Hah? Sudah bilang orang tolol, sudah ngata-ngatai orang tolol. Pak Christian, fokus pada topik di atas, ya. Saya tidak membahas masalah istri Yesus. Saya tidak membahas masalah kanan atau kiri. Saya tidak membahas masalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tidak. Ya. Yang saya pertanyakan dari awal VN, ya, saya bertanya kepada Pak Christian, apakah Yesus laki-laki normal? Pak Christian menjawab, Yesus adalah laki-laki normal. Nah, sebagai laki-laki normal, ya, Yesus tentu memiliki nafsu. Buktinya apa? Yesus tidur. Artinya Yesus memiliki nafsu tidur. Yesus makan, Yesus memiliki nafsu makan. Yesus minum, Yesus memiliki nafsu minum. Begitu pula dengan nafsu kepada lain jenisnya, yaitu perempuan. Ini logika, ini rasional. Nggak perlu kesana kemari membahas masalah ini. Ya kan? Yang saya pertanyakan adalah bagaimana cara Yesus menyalurkan hawa nafsunya, menyalurkan hasrat birahinya, ya, kepada lawan jenisnya. Ini cara Yesus bagaimana? Yesus kan normal toh? Yesus kan manusia normal toh, laki-laki normal toh. Bagaimana cara Yesus menyalurkan nafsu birahinya? Ini dijawab. Kok malah ngalur ngidul ke sana kemari? Piye toh, Pak?